Halo teman-teman, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Gimana Hana yang waktu kemarin itu? Udah dicoba sama Hana? Lihat recordnya atau belum? Udah Kak, udah berhasil. Oh, udah berhasil. Iya, sama Fotonya gimana? gambarnya juga udah muncul. Wih, Alhamdulillah. Apa jadinya Alhamdulillah. masalahnya kemarin itu ya? Itu karena saya ganti format JPG-nya sendiri Kak. Oh, gitu. Ya, Terus dihapus sama kamu? jadinya iya dihapus terus download lagi gambarnya. Terus Bisa. format JPG-nya jangan dihapus gitu, udah bisa kok. Hmm, oke, oke, Alhamdulillah. Iya Kak. Kirain kenapa aku nggak pernah dapat masalah kayak gitu ya kataku. Iya Kak. Yang kemarin itu yang nggak bisa dipublish to file tuh ya. Iya, Tapi sekarang udah bisa pakai laptop publish to file. bisa Kak. Oke, sip. Iya, Kak. Halo Naila. Halo Miss. Oke, gimana kabarnya Naila? Baik Miss. Vibi ya belum hadir. Minggu kemarin kan kita bikin suara ya, musik ya untuk game kita. Hari ini kita akan bikin suara, efek suara di, kita pelajari dulu efek suara, minggu depan baru kita bikin untuk game kita. Gitu. Kan kalau pulang sekolah jam berapa? Hari ini nggak sekolah ya? Minggu kan? Kalau biasanya pulang sekolah jam berapa? Setengah tiga. Sore banget. Hana, Iya, setengah tiga juga Kak. sama setengah tiga ya? Iya. Ya ampun. Terus habis itu kalian ngapain tidur? Atau ada les lain? Les lagi? Iya, les lagi. Gak tidur. Iya, enggak. Lebih sibuk kayak dari aku ini ya. Berarti Iya, kan, berarti kalian sore, pulang sore habis itu les. Lesnya sampai malam? Atau enggak? sampai Enggak, sore aja cuma jam les 2. Olimpiade aja malam. Iya, Kan. Oh gitu. Les ini ya, mata pelajaran gitu ya, buat iya, sekolah. iya Kak. Enggak, Naila enggak? Les apa Naila? les karate, drum band, sama matematika bahasa Inggris untuk sekolah juga. Oh, ada les ininya ya, kayak bakat gitu ya. Iya, Ada eskul juga di sekolahnya ada, kalian. ada. Ikut apa Naila? Drum band, Oh, drum band. Apa posisinya? Drum band itu kan ada posisi-posisi gitu nggak sih? marching bell, Oh, itu apa tuh? Coba Miss lihat. Marching bell. bell. Oh, yang ini. Ini besi kan ya? Iya, Berat kan di sini? mm-mm. Aku pernah sih ini tahu. Oh iya, dia dibawa di sini. Benar-benar benar. Aku dulu ini pas waktu marching bell tuh yang apa sih itu namanya? Yang pegang bendera di belakang. Yang cewek-cewek doang itu ya. Ada kan sampai sekarang kan yang gitu yang pegang bendera itu kan? Iya, ada Kak. Mm-mm. Tapi kalau formasi sih nggak di belakang sih. Tapi biasa itu kan kalau di aku kan di kampung gitu kan, jadi kadang tuh keliling gitu, terus dia di belakang sendiri gitu. Keren keren. Berarti kamu tahu ya nada-nadanya ini ya, Naila? Iya, Apal. Wih. apa? Dulu tuh kalau temanku ada yang males gitu ya, dia tuh kayak pura-pura gini, tapi sebenarnya dia tuh nggak netok gitu. Soalnya kalau dia netok tuh salah, nadanya kayak merusak yang lain gitu kan. Sama pernah kayak gitu juga teman. Apalagi yang itu yang ditiup. Nah, itu jelas nggak ditiup tuh sama orang-orang kayak mending gitu dong. Karena dia males sebenarnya biar ngapalin adanya. Sedangkan kalau dia salah langsung ke notice kan. Keren. Kalau Hana ikut eskul apa Hana? Ada eskul? Ada Kak. Apa Eh, eskul? ikut kelas bahasa Jepang Kak. Tapi itu setiap hari Selasa pulang sekolah langsung ikut gitu Kak. Jadi, Oh, hmm, bukan di hari langsung libur. langsung setelah sekolah gitu. Iya, Bahasa Jepang iya, di sekolah. mm-mm, Ih, keren banget ada bahasa Jepang. iya.
Itu yang ngajar juga emang udah apa kayak Iya, guru mahasiswa yang udah gitu. tahu. Guru Kak, guru yang tahu Oh, bahasa Jepang gitu, jadi ih diajarin. keren loh. Iya. Apa selain bahasa Jepang? Eh, Eskul ya? sama aku ikut Rohis juga Kak. Rohis itu apa ya? Rohani Eh, Islam ya? iya, Rohina. Iya. Mm-mm. Selain Sama. itu yang di sekolah kamu selain bahasa Jepang ada apa lagi? Ada Inggris, ada English Iya, club gitu ya? iya, iya ada debat bahasa Inggris gitu. Iya kayaknya kalau Inggris di mana-mana udah ada sih. Kalau aku dulu Iya, cuman ada Inggris doang sih, keren sampai ada bahasa Jepang. iya, Itu aja tapi yang datang bahasa Inggris tuh kayak aduh udah kayak ngantuk gitu kan kalau pulang sekolah kan. iya, Capek gitu sih. iya Kak. Apalagi ya basket gitu ya biasanya ya. Iya ada basket, sama volley juga ada. Volley itu wajib sih kayaknya pasti ada di Iya, setiap sekolah volley, Naila nggak basket. ada volley, Nggak ada, nggak ada. tapi ada pelajaran nggak pas kan pelajaran olahraga tuh ada apa latihan-latihan volleynya, pelajaran volley. Olahraganya karate sama bola. Oh, wih, dulu aku sekolahnya nggak ada bola karena lapangannya nggak cukup. Pakai bola aja, main bola itu di lapangan basket, jadinya kayak sakit gitu kan. Nggak bolanya menggelinding secara cepat. Keren lah ada karate. Terus aku sempat dulu kan ikut karate sih dulu terus kayak nggak tahu kenapa berhenti gitu deh. Kamu sampai ikut lomba gitu nggak Naila karate? Ikut tapi bukan dari ekskul karatenya, dari tempat lain. Keren keren. Apa lagi? Ada nggak ekskul-ekskul yang jarang tapi ada di sekolah kalian? Anggar kah apa gitu? iya, iya Kak ada juga Ada. itu. Iya ada. Ya ampun, keren banget. Di mana sih Iya. kamu sekolah? Di mana sih, Ana? Di SMA 8. Jakarta. Ternate Kak. SMA Negeri Ternate. 8. Iya, Oh, SMA Negeri 8. Maluku Utara. Oh, Maluku. Kamu dari Maluku? Iya, Oh, alah, aku baru tahu loh. Dari mana aja dulu aku mungkin kenalan ya udah kita kenalan aja kita lupa dari mana. iya. Keren keren. Apa lagi yang aneh-aneh lagi? Maksudnya Apa jarang ya? banget kan itu di sekolah sekolah yang umumnya. Karena aku di Surabaya kan. Ya udah di apa paling ya volley, basket, bahasa Inggris, tari ya tari ada kan? Iya, ada. Hmm? Iya, iya, Bengsas. Iya, Bengsas juga ada. Apa itu? Bengkel sastra gitu, Kak. Apa itu bengkel sastra tuh? Kayak menghias mading-mading gitu kalau di sekolah. Oh, oh iya aku dulu Nggak baca ada. puisi juga. Tapi Mm-mm. namanya apa gitu? Oh, ini aku dulu di sekolah ada juga. Ini kamu tahu gamelan nggak dari Jawa? Tahu, tahu, Nah, tahu. itu ada tuh eskul Oh, itu. Itu yang iya. agak emang agak sedikit bagus itu doang. Lainnya Ya, standar aja. Itu doang sih gamelan. Itu aja gara-gara kenapa gara-gara sekolah itu habis beli alat gamelan gitu. Terus akhirnya ada eskul gamelan. Ada aja ya. Oke deh. Mana nih Vibi nih? Kayaknya Vibi biasanya nggak pernah telat deh. Halangan kali berhalangan ya. Oke, hari ini kita materinya gampang kok teman-teman. Jadi kita bikin suara. Pasti teman-teman juga sering tuh dengar suara-suara di. Oh ini Vibi. Sering denger kan di sekarang AI banyak apa namanya? Halo Miss, maaf terlambat Miss. Nggak boleh. Ya boleh. Itu Miss. Dari Sorry mana sorry Vibi? Miss. Aku dari les Miss. Tadi ibu kan ada kerjaan jadi terlambat untuk Jemput. jemput Miss. Oke, nggak apa-apa. Udah, nggak capek. Nggak capek Miss. Semangat Miss. Minum-minum dulu, cemil dulu. Oke Miss. Santai, santai. Oke, aku lanjut ya. Untuk belum dimulai nih. Nanti ya ping 2 kali. Nah, kita akan bikin pembuatan suara sintesis. Udah share sound belum sih? Kenapa sih aku selalu lupa? Share sound. Nah, ini mungkin teman-teman juga sering sekarang mungkin teman-teman pakai TikTok, pakai Instagram Reels, pakai YouTube Reels. Itu kan banyak sekarang apa orang-orang pakai suara-suara AI kan yang omong tuh. Nah, itu kita akan bikin seperti itu tuh. Jadi kita akan bikin nanti pakai yang namanya toolsnya Eleven Labs.
Pembuatan suara sintesis. Nah, minggu lalu kita udah kita udah pelajari tentang kategori suara, ada Foley, ada SFX, ada pengisi suara. Hari ini kita fokus ke suara. Minggu kemarin ke musik, sekarang ke suara. Seberapa sering sih teman-teman berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Jadi teman-teman mungkin udah sering lihat kayak aku bilang tadi ya di konten-konten, terus mungkin pas teman-teman kalau pakai yang HP-nya Android itu kadang pas kita klik di bagian home-nya lama, dia tuh bakal muncul asisten suara gitu. Terus pas teman-teman pakai di Google Maps, dia kan kalau dimulai dia mesti belok ke kiri. Terus 200 meter. Nah, itu contoh dari pengisi suara, terus banyaklah lain. Terus gimana menurut kalian sistem ini berbicara dan teknologi apa yang mungkin mendasari kemampuan tersebut? Jadi hari ini kita akan menyelami dunia pembuatan suara sintesis, kita akan eksplor fitur-fitur dan mengamati cara kerjanya gimana. Pembuatan suara sintesis atau sintesis ucapan adalah proses menghasilkan suara manusia buatan dari teks yang akan kita masukkan nanti. Tuh, jadi ucapan itu terdiri dari apa aja sih? Ucapan itu ada suara. Suara itu adalah dasar dari ucapan. Namun dalam suara itu ada juga suku kata, ada kata-kata, dan ada frasa. Jadi intonasi atau melodi dalam ucapan kita itu penting. Irama, tempo itu menentukan dari kecepatan bicara kita. Tentu aja aksen, warna suara juga yang membuat suara seseorang itu unik gitu ya. Terus semua unsur ini penting untuk menciptakan suasana yang jelas dan ekspresif. Misal nih ada satu kalimat yang sama tapi maksudnya atau intonasinya berbeda, itu maka nanti hasilnya juga akan berbeda. Misal nih, apakah kamu akan pergi ke toko sama kamu akan pergi ke toko. Nah, itu sebenarnya kalimatnya sama, tapi karena intonasinya berbeda, tapi kesannya itu berbeda. Gitu. Nah, sekarang bayangkan kita perlu mengajari komputer untuk berbicara. Jadi nggak cukup hanya membuatnya mengeluarkan suara aja, tapi kita harus membuatnya berbicara seperti layaknya kita, manusia. Gitu. Fitur apa aja sih yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Jadi yang baik itu sebuah AI untuk generate suara, itu mampu berbicara dengan berbagai suaranya, dia juga harus jelas, harus bersuara seperti alami kayak kita, dia juga harus menyampaikan sebuah emosi. Tuh, ini contoh dari ucapan sintesis pembuatan dari jaringan generatif atau AI. Hai guys. Hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Nah, itu ya. Terus ada contoh lain selanjutnya, beda suara aja. Hei, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Nah, itu ya, jalan-jalan. Beda banget itu, jauh banget dari suara kita ya. Ini coba kita lihat contoh yang ketiga. Ya namanya AI ya. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Oke, itu tiga contohnya. Jadi menurut kalian yang paling mirip apa nih? Siapa di chat nih? Yang lebih manusiawi ya, yang nomor tiga ya. Iya kan? Daripada yang jalan-jalan itu apain? Dia tuh mau ngomong apa gitu. Jalan-jalan. Nomor tiga emang paling terdengar lebih alami lah ya.
Jadi intonasi, tempo, volume, dan jeda itu merupakan fitur-fitur yang mempengaruhi persepsi emosi dalam ucapan yang dibuat. Jadi sistem modern itu menggunakan berbagai pendekatan untuk tujuan ini, termasuk model jaringan syaraf buatan. Jadi hari ini kita akan cari tahu gimana suara dihasilkan. Kita akan juga pelajari sebuah jaringan syaraf yang memungkinkan untuk konversi teks menjadi sebuah suara AI. Jadi kita akan buat podcast kita sendiri pakai suara AI. Nah, kita pelajari dulu metode generasi ucapan. Jadi gimana suara itu dibuat dari sebuah teks yang kita masukkan. Jadi ada beberapa pendekatan dalam pembuatan suara beda-beda tergantung dari AI-nya. Jadi masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri-sendiri. Ada sintesis konkatenatif, ada sintesis parametrik, dan ada juga sintesis berbasis jaringan syaraf. Yang pertama adalah konkatenatif, jadi pendekatan ini menggunakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya. Jadi yang digabungkan untuk membentuk frasa. Meskipun menghasilkan suara yang alami, metode ini membutuhkan banyak data dan dapat mengalami masalah dalam pencocokan suaranya. Misal nih, untuk mengucapkan kata kitten, sistem itu mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi K, I, T, sama ten gitu. Lalu menyatukannya jadi kitten. Gitu. Terus juga ada pendekatan parametrik, jadi berbeda dengan yang sintesis konkatenatif tadi, parametrik ini menggunakan potongan suara yang direkam. Jadi metode ini menggunakan fungsi matematika untuk memodelkan parameter suara seperti frekuensi dan amplitudo, serta karakteristik suara lainnya. Meskipun sintesis parametrik ini menawarkan fleksibilitas pengaturan yang lebih besar, ukuran model yang lebih kecil, dan masalah penggabungannya yang lebih sedikit, tapi suara yang dihasilkan itu dapat terdengar kurang alami dan lebih mekanis dibanding suara yang dihasilkan dengan sintesis konkatenatif tadi. Hal ini karena pemodelan matematis tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kompleksitas alami dari suara manusia. Jadi nggak semuanya harus diselesaikan dengan yang matematis gitu ya. Terus yang terakhir yang berbasis jaringan syaraf yang akan kita gunakan, jadi jaringan syaraf ini digunakan untuk pembuatan suara. Mereka memungkinkan untuk pembuatan suara yang lebih realistis dan halus, sangat mirip dengan suara manusia. Jadi metode ini digunakan oleh kebanyakan sistem sintesis suara modern. Nah, tahapannya di jaringan syaraf itu ada 3, presentasi teks, ada generasi parametrik akustik, sama ada sintesis sinyal audio. Jadi di tahap pertama presentasi teks, komputer itu memahami teks yang perlu diubah menjadi sebuah ucapan. Jadi teksnya tersebut dibagi menjadi kata-kata individual, kalimat, tanda baca, dan elemen-elemen lainnya. Terus teksnya diubah ke dalam bentuk standar, singkatan, angka, dan tanggal diubah menjadi kata-kata lengkap, serta kesalahan atau salah ketik itu dapat diperbaiki. Terus tiap katanya diberikan representasi leksial yang mencakup kelas kata, jumlah, dan gender untuk memastikan pelafalan dari kata tersebut yang tepat. Terus kata-katanya diubah menjadi rangkaian fonem dan suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut. Diidentifikasi yang mempengaruhi pelafalan dan intonasi dari katanya. Jadi menentukan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, dan pola intonasi dalam kalimatnya. Gitu. Terus di tahap 2 adalah generasi parameter akustik, jadi informasi abstrak teks seperti urutan fonem, tekanan, dan intonasinya diubah menjadi parameter akustik spesifik yang mendeskripsikan gimana suara akan dihasilkan. Jadi proses ini mencakup penentuan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, serta pola intonasi dari kalimatnya. Jadi menentukan durasi setiap bunyinya, terus habis itu volume setiap bunyinya juga ditentukan, dan frekuensi dasar suara itu ditentukan, karena frekuensi orang-orang tuh biasanya berbeda. Terus tahap 3 itu sintesis sinyal audio. Jadi tahap ini parameter akustik yang diperoleh pada tahap sebelumnya diubah menjadi sinyal audio nyata yang dapat didengar. Jadi gelombang suara dihasilkan berdasarkan parameter akustik, terus pemosesan akhir dilakukan untuk meningkatkan kualitas suara dan menghasilkan kebisingan, dan akhirnya membentuk berkas atau file audio akhir. Formatnya adalah WAV atau MP3. Nah, hari ini kita akan pakai toolsnya namanya adalah Eleven Labs. Jadi seperti banyak sistem sintesis suara modern, Eleven Labs itu menggunakan sintesis berbasis jaringan syaraf. Metode paling canggih untuk menghasilkan suara berkualitas tinggi yang sangat mirip dengan suara manusia alami. Nah, nanti teman-teman klik yang Get Start Free, aku kasih linknya.
Setelah itu, seperti biasa, pasti daftar menggunakan Google. Terus continue aja, pilih temanya mau yang light atau dark. Terus habis itu di sini teman-teman tulis nama teman-teman yang what's your name. Nah, di bagian ini jangan tulis tahun teman-teman, nanti nggak bisa. Dia maksimal harus legal ya, jadi 2005. Masukin aja 1 Januari 2005 gitu. Terus ini skip-skip aja, bisa tuh ada pilihannya di bawah skip gitu. Nah, di bagian ini juga skip aja. Nah, nanti masuk di sini. Wait, aku buka. 11 Labs. Loh, kok aku belum masuk juga? Nah, jadi seperti ini. Pilih yang di bagian kiri ini, yang text to speech. Jadi kita akan ubah teks menjadi ucapan. Nah, di sini adalah teks yang nanti teman-teman cantumkan yang akan dijadikan ucapannya. Gitu. Terus kalau udah diketik di sini, diklik yang generate speech. Nah, untuk fiturnya nanti ya, materi kedua ya. Jadi langsung aja nanti di generate speech pakai suara yang default atau pengaturan defaultnya dari sistem ya. Langsung generate speech. Apa yang akan dibuat? Oh ya, teman-teman juga bisa play-nya, terus nanti di-download ya di bagian kanan. Yang akan dibuat adalah ini. Jadi rancang sapaan untuk asisten suara teman-teman yang mendorong pengguna itu untuk berinteraksi. Jadi teman-teman bikin asisten pribadi lah. Buatlah teks sapaan untuk asisten kamu yang diawali dengan kalimat Hai, aku bla bla bla, sebutkan nama teman-teman atau mungkin nama asisten pribadi teman-teman sebagai asisten pribadi kamu. Selanjutnya, beritahu pengguna betapa senangnya kamu dapat membantu mereka dan ajak mereka untuk mulai berinteraksi. Gunakan ChatGPT untuk pembuatan teksnya. Nah, kemudian gunakan Eleven Labs untuk mensintesis ucapan. Jadi ke ChatGPT dulu. Nah, teman-teman bilang, buatlah teks sapaan untuk asisten pribadi saya yang diawali dengan kalimat, mungkin namanya di sini punya aku Jessica ya. Hai, aku Jessica, asisten pribadi kamu. Selanjutnya, beritahu pengguna betapa senangnya asisten tersebut dapat membantu dan ajak pendengar untuk mulai berinteraksi. Nah, nanti dia akan bikin teks seperti ini. Jangan di-copy semua. Nanti kalau di-copy semua, si AI-nya baca ini juga. Berikut teks sapaan yang bisa kamu gunakan, gitu ya. Jadi yang di-copy teksnya yang akan dijadikan suara aja. Yang ini aja. Di-copy, terus teman-teman masukin di sini. Nah, udah. Terus generate speech. Hai, aku Jessica, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa menemani dan membantu kamu dalam berbagai hal, mulai dari pertanyaan sederhana sampai kebutuhan yang lebih kompleks. Aku siap mendengarkan dan membantu kapanpun kamu butuhkan. Yuk, kita mulai berinteraksi. Nah, seperti itu. Terus kalau udah ini ada di sebelahnya share, kelihatan nggak nih di kanan bawah? Ada downloads. Nah, di download. Ya, kalau udah terus teman-teman dibuka platformnya yang nomor 1, yang pembuatan suara sintesis. Dikerjakan nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 tadi suaranya dikirim. Kayak gitu. Paham? Oke. Kak, Sip, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan tanya ya. ya Kak. Aku udah kirim link Eleven Labs-nya kan? Udah. Oke.
Ini disuruh bayar, Miss. Ya kah? Coba share screen Naila. Ada skipnya kok di bawah kalau nggak salah. Bawah, scroll ke bawah. Nah, skip. Jangan ya, jangan bayar ya. Yang lain kalau bisa share screen juga ya, biar bisa langsung bantu ya. Suara Miss denger kayak shh, gitu nggak? Backsound. Nggak, hujan the banget. Naila buat apa biasanya koinnya Naila? Belum on mic tuh. Belum dipakai, Miss. Oh, belum dipakai. Kadang Miss lupa tahu kasih ini ya. Coba kalau habis setelah kelas tuh ingetin ya. Kali aja lupa ya. Kadang lupa masukin koinnya. Nggak bisa ya, Vibi ya? Kenapa gitu tuh wajahnya Vibi? Kadang emang iya sih, murid Miss yang lain ada yang nggak bisa juga. Coba pakai alternatif ya, Vibi ya. Pakai AI lain ya. Sama kok pengaturannya. Eh, Jadi ini gimana, Miss? Iya, ntar ya. Oke, Miss.
Nah, coba pakai itu. Pakai link yang Miss kirim, voice maker. Oke, Miss. Sambil share screen biar aku pandu ya. Dia agak sedikit ada yang berbeda kalau bahasa Indonesia. Perlu di apa ya? Kan kalau Eleven Labs tuh langsung dia bisa baca, oh kata ini tuh bahasa Indonesia gitu. Kalau dia tuh harus dipilih bahasanya dulu. Gitu doang sih sebenarnya. Coba dibuka dulu. Daftar aja dulu. Miss, ini ada batas katanya nggak, Miss? Kayaknya sih ada ya. Batasnya itu sekali generate 5.000 karakter. Oke. Aku AFK dulu ya, Miss. Aku mau minta perizinan. Oke. Udah, nah. Coba share sound bisa nggak share sound? Lihat hasilnya yang di Eleven Labs-nya. Diputar audionya. Bentar ya, Kak. Oke, di share itu ada di bagian kanan kalau nggak salah share sound-nya diklik kan. Iya, ini tuh yang nggak bisa tuh waktu itu juga ada nggak bisa tuh kayak istilahnya apa ya? Dikiranya tuh pakai VPN gitu. Coba lihat Hana. Dan pribadi kamu. Aku sangat senang bisa membantu dan menemani kamu kapan. Oke, sip. Nah, ini VB mana ya bahasa ya? Ntar VB, please lupa. Bahasanya itu di bagian oh itu, Pro satu language itu. Ini diklik Pro satu language. Nah, cari search Indonesia. Oke. Coba klik lagi. Biasanya dia muncul sintaks gitu. Coba klik Indonesia lagi. Ha, klik Indonesianya ini. Oh, kok nggak muncul ya? Coba ketik sesuatu di sini dulu, Vibi. Apa kayak ABC, Kak? Terus klik lagi Indonesianya. Oke, coba aja dulu deh. Terus ke bawah, scroll ke bawah. Nah, convert to speech. Error. Coba refresh. Pilih Indonesia. Convert. Error. Nggak muncul suaranya. Enggak, Miss. Coba refresh lagi. Oh, atau mungkin Vibi belum daftar kali ya. Coba daftar dulu, Vibi. Register dulu. Heeh. Nah, login pakai Google. Naila udah. Yang ini, yang text to speech. Kok gitu? Di mana nih? Back dulu. Oh, sama juga. Nggak bisa juga. Oh, oh, iya, Naila ya ini ya. Coba pakai link yang ini, Naila. Yang voice maker. Bis kirim di kolom chat.
Kalau voice maker ini nggak usah pakai bahasa Inggris kan, Miss? Enggak, pakai bahasa Indonesia. Coba dipilih dulu aja bahasanya di sini. Nah, Indonesia. Aku siap Jadi Oke. suara membantu kamu cowok, kapan Miss. saja, baik untuk belajar, Iya, tapi udah bisa ya? sun ide, Udah, Miss. atau Oke, sekadar kayaknya ngobrol Naila harus santai. daftar dulu Jangan deh, ragu Naila. untuk bertanya atau berbagi apa. Coba dulu deh. Ya wis nggak apa, wis login dulu. Iya, emang belum diubah defaultnya. Atau kalau mau diubah sekarang, coba ke atas, Vivi. Nah, itu di change Thomas itu kan masih suara Thomas tuh. Nah, itu di change, kamu pilih yang ini, Pro Voice 1. Yang mana, Miss? Nah, di situ pilih suara-suaranya ini Catherine. Nah, ntar ya, aku pandu Naila dulu. Nah, coba ke atas Naila, atas dikit, itu Pro Voice 1 ya? Heeh. Nah, coba dipilih suaranya tuh ada Sophie, ada Ella, cari yang cewek-cewek, diklik aja. Eh, Supaya lihat suaranya kayak apa. Let's turn up the volume. You need a voice. Nanti kalau suaranya bahasa Indonesia, dia ubah bahasa Indonesia kok. Itu contoh suaranya aja. Stop leaving your best ideas on the drawing. Let us just sit here for a moment. Bisa nggak? lagi milih, Miss. Kalau udah klik enggak ya? Klik submit kah? Kalau udah. Tentu cowok kayaknya. Sebenarnya di Eleven Labs juga ada tadi fitur buat milih suaranya teman-teman, tapi harusnya sih itu baru materi 2. Tapi kan teman-teman bikin nama pakai teman-teman ya, masa suaranya cowok? Tadi Hana diubah nggak suaranya? Miss, ini di submit. Iya, submit. Oh, kayaknya kalau ini nggak bisa nih suaranya Pro Plus soalnya. Coba ubah lagi. Pilih yang Pro apa tadi? 1 gitu kalau nggak salah. Nah, ini Ganti tulisan. Pro Voice 1. Nah, yang ada di sini yang ijo-ijo aja. The day was over and the house. You can still feel the weight of this old leather briefcase. I remember standing on a bridge in the early. Oke, coba di generate Naila. Kok generate convert di bawah. Nah, convert to speech. Hai, aku Kylie, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa menemani dan membantu kamu hari ini. Aku Phoebe bisa? siap mendengarkan, menjawab pertanyaan, dan membantu berbagai Tadi kebutuhanmu sempat kapan error. saja. Yuk, Oke, coba dulu mulai ya. berinteraksi. Silakan tanyakan atau sampaikan apapun. Coba refresh lagi. Nah, convert. Oh iya, bahasanya ya, Indonesia. Kalau udah di-download ya, Naila ya. Itu ada logo downloadnya. Di-download. Pakai yang itu. Tapi tadi sempat bisa ya, Vivi ya? Iya, Miss. Oke, tunggu aja. Miss, kalau udah siap, Miss. Error lagi. Udah, oke tunggu ya, Naila ya. Coba di refresh lagi, coba nggak usah di refresh terus langsung convert. Coba gitu dulu deh. Tadi bisa perasaan.
Refresh the page or type. Oh, itu coba try another browser katanya. Ada ini kan ya, ini kan pakai Chrome. Nah, coba pakai Microsoft apa satunya tuh? Ada kan browser lain? Paham nggak maksudnya browser lain? Ah, coba pakai browser lain, Vibi. Kenapa dia nih? Itu voice maker. Bawah ada nggak linknya? Atau copy link aja dari kolom chat. Coba langsung dulu, nggak usah. Itu kayaknya udah daftar kan? Coba langsung. Suaranya diubah ya. Ini kan masih Thomas. Pro voice, heeh. Bisa. Temani Udah kamu bisa, di Miss. Oke, di download ya. Tuh ada logo download, terus dikirim di platform. Kita main game dulu yuk. Ini kayaknya waktunya masih banyak sebelum istirahat. Kita main game Gartic IO. Pernah main nggak Gartic IO? Naila sama Hana pernah nggak? Gartic. Kayaknya pernah. Iya, kayak harusnya pernah sih teman-teman. Ini game tebak gambar gitu. Jadi misal Miss yang gambar nih, Hana, Vibi, sama Naila tebak gambaran Miss apa. Gitu, Pernah. giliran. Oh, kayaknya pernah deh, Miss. Pernah Iya, pas itu level 1. oke. Coba ya. Dikirim dulu Vivi. Udah dikirim belum di platform? Udah, Miss. Oke. Jangan lupa diganti namanya ya. Punya Miss ini namanya user udah terlambat untuk ganti ya apa. Kalian ganti nama, itu diklik linknya, terus ganti nama, terus main. Iklan ya? Masuknya ada iklan. Kalian mohon tunggu, Miss. Iya, ada iklan emang. Kalau udah masuk, tinggal main aja kan, Miss? Iya, udah masuk kah? Udah, Mas. Masa kok Masih nggak ada loading, Miss. Iya, Vivi nggak loading. Lagi loading, Miss. Iya, loading. Nanti aku yang mulai. Oke, Miss. Nah, ini Naila masuk. Punya aku namanya user 5944. Lupa nggak diubah.
Lama kah iklannya? 10 detik, Miss. Karena sama Vivi belum masuk soalnya. Kadang gitu sih, kayak macet gitu kadang iklannya. Jadi iklannya udah selesai tapi masih loading ya. Jangan-jangan gitu juga. Oke, Hana sudah memasuki turnamen, masuki ruangan. Tinggal Vivi nih, belum masuk nih. Iya, lama ya. Loadingnya ya, coba share screen, Vivi. Kadang emang ada yang lama banget gitu. Loading terus ya. Coba refresh, Vivi. Dari tadi ya ini loading ya. Nah, itu diubah dulu namanya lagi. Terus klik main. Jangan dong. Coba pakai yang browser yang satunya, Vivi. Yang apa tadi? Yang dibuat voice maker ya. Iya, emang gitu loading. Ada yang gitu kadang. Ada yang kayak loading, tapi padahal iklannya itu loading iklan gitu loh. Nah, kayaknya lebih cepet kalau iklannya muncul. Tadi kan iklannya kan nggak muncul kan. Akhirnya, finally. Oke, aku stop share ya, Vivi ya. Kan rahasia nih mainnya. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Aku dulu kayaknya. Em,
Ditebak dong. Kok nggak ada yang nebak nih? Wih, langsung bener. Langsung bener. Langsung jawab dengan benar. Emang terlalu gampang apa gimana? Itu ya. Ada ini nggak? Ada petunjuk nggak? Apa kira-kira kasih warna mungkin? Atau mungkin kita harus apa profesi kah? Coba kasih hint-hint petunjuk. Apa ya? Profesi. Oh, profesi. Hmm. Berapa kata ini? Berapa kata? Apa ya? Gak ada yang tahu. Oke, skip. Soalnya kadang tuh muncul lagi kalau gitu ya. Ya nggak sih? Muncul lagi kan? Coba Hana. Salah pencet. Kok bisa salah pencet? Ini benda, Hana. Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kata pertamanya coba dikasih hint kah atau mungkin kasih warna atau kamu kasih petunjuk ditemukan di mana gitu. Apa ini ya? Hmm, sampai. Yes. Nggak tahu. Ih, bener loh Vivi loh. Sarung. Tadi ada orangnya nggak sih? Ayo Vivi. Cepet banget. Belum selesai gambar, Hana. Loh, kok aku sendiri yang nggak tahu ini? Oke. Em, Naila bener loh.
Ya, ayo Hana. Udah hampir bener itu tadi Hana. Nah, pakai bahasa Indonesia. Ini karena bahasa Indonesia nih. Boncengan, apa yang boncengan? Ya, coba kasih petunjuk warna kah? Ini apa? Benda, Naila. Benda kah atau profesi atau kegiatan? Hijau. Itu dia menaiki hijau. Ya. Lucu banget. Ya, nggak tahu deh. Siapa nih giliran selanjutnya Hana? Lari. Nggak tahu deh. Next, Phoebe. Eh, wih, poinnya Phoebe loh. 5-5. Oh, aku ya? Em,
Kenapa gini? Nah, eh, apa? Ada bisa loh. Segitiga nggak tuh? Oh, stiker. Ya ampun. Iya ya. Ya ini terakhir ya, Hana ya. Apa ini? Amoeba. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, untuk mandi. Oh, oke. Wih, siapa menang? Loh, plot twist ya, Hana ya? Poinnya paling tinggi ya, 79 ya. Wih, 79, Feby 72, 71. Oke, dah ya. Balik lagi ke Zoom. Wih, W. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita balik ke materi kedua.
Oke, lanjut. Balik dulu teman-teman. Bisa on cam lagi. Hmm. Naila, mana nih Naila nih? Halo Naila. Naila, main yuk. Oke deh, mungkin Naila nyusul masih ambil apa gitu mungkin ya. Materi yang kedua ini adalah fitur tambahan dari Eleven Labs. Sebenarnya tadi teman-teman juga udah sedikit pakai ya yang pas ganti suara ya. Di Voice Maker juga hampir sama sih. Jadi Eleven Labs punya beberapa fitur tambahan untuk mengubah eh, apa ya, fitur untuk mengubah gimana suaranya nanti akan dihasilkan gitu. Kayak misal ada voice-nya tadi, jadi jenis suaranya beda-beda. Ada yang cewek mungkin usia muda atau mungkin agak sedikit eh middle age gitu, agak tua gitu juga ada. Terus ada cowok juga, beda karakter suaranya lah. Terus juga ada kecepatan, jadi setelah memilih suara, nilai kecepatan bawaan akan otomatis ditetapkan, namun kamu dapat mengubah kecepatan sesuai keinginan dengan menggerakkan garis penggesernya. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat kecepatan suaranya. Terus juga ada similarity, ini digunakan disarankan untuk mencocokkan nilai dengan suara yang dipilih. Jadi coba-coba aja, misal mau pengen suaranya lebih high atau lebih low, lebih miripnya nanti bisa dicek. Terus style aggregation ini untuk ucapan lebih ekspresif. Jadi kalau pengen lebih ekspresif, nilainya dibesarin aggregationnya. Gitu. Selanjutnya teman-teman akan bikin podcast. Jadi podcastnya bebas, teman-teman pilih topiknya musik kah, film kah, olahraga kah. Nanti teman-teman bikin teksnya pakai ChatGPT. Terus kalau udah pakai Eleven Labs atau tadi pakai Voice Maker. Tuh, misal nih bikin promnya seperti ini. Buatkan teks untuk podcast bertema film Avatar terbaru secara singkat gitu ya. Jangan panjang-panjang ya. Setahu aku ada batasannya juga Eleven Labs sama voice makernya gitu. Misal segini aja ini udah cukup banget nih. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Kita akan membahas film Avatar terbaru yang kembali membawa kita ke dunia Pandora yang memukau. Film ini tidak hanya menampilkan visual luar biasa, tapi juga memperdalam emosi, konflik, dan hubungan antar manusia dan alam. Dengan teknologi sinema yang semakin canggih, Avatar terbaru terasa lebih hidup dan imersif, seolah mengajak penonton benar-benar menyelam ke dalam ceritanya. Apakah film ini berhasil melalui ekspektasi? Yuk kita bahas bersama. Gitu. Jadi bikin podcast spesifik di apa gitu ya. Jangan tentang film, tentang eh, musik gitu, nggak disebutin spesifik tentang apa gitu. Kan pasti kalau kita nonton podcast kan spesifik kan ngomongin apa. Kalau udah terus dipindahin lagi kayak tadi caranya. Terus disesuaikan aja, misal kalian pengen suaranya mau ganti cowok mungkin atau mau ganti apapun lah, dipilih berdasarkan yang ada. Pakai voice maker juga sama ya. Bisa dipilih, tapi kalau voice maker tadi kan harus yang full satu itu. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas film Avatar terbaru yang kembali membawa kita ke dunia Pandora yang memukau. Film ini tidak hanya menampilkan visual yang luar biasa, tetapi juga memperdalam emosi, konflik, dan hubungan antara manusia dan alam. Dengan teknologi sinema yang semakin canggih, Avatar terbaru terasa lebih hidup dan imersif, seolah mengajak penonton benar-benar menyelam ke dalam ceritanya. Apakah film ini berhasil melampaui ekspektasi? Yuk, kita bahas bersama. Itu terus di-download kalau udah sama kayak tadi, dibuka soal sekarang yang nomor 2 yang membuat podcast. Nah, terus dikirim di sini.
Seperti itu. Paham? Paham, Kak. Oke, silakan dikerjakan. Miss, ini aja buatnya panjang banget, Miss. Gimana? Coba share screen. Iya, bikin singkat aja ya. Jangan panjang-panjang. Bikin coba bikin lagi promnya. Buat secara singkat gitu. Ada batasan ininya. Ini semua nggak apa-apa, Miss. Agak panjang sih. Kayaknya sih masih kepanjangan ya. Tapi Buat ini buat 5.000 kata. Jauh di bawah 5.000 kata katanya. Oh iya, ya coba. Kalau bisa sih coba kita cek bisa nggak di voice maker sebanyak itu ya. Nah, dari halo semuanya itu. Terus gimana kemarin caranya itu, Miss? Yang kopi cepat itu, Miss? Nggak bisa, nanti dia ke copy semua yang naskah ini juga. Jadi harus tetap di blok. Nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Coba langsung di bawah, ke bawah aja. Scroll bawah ada logo copy. Nah, itu ini aja. Nanti dihapus ya yang bagian nggak di generate suaranya. Di ini voice makernya dulu. Nah, itu dihapus. Kalau yang udah, Miss? Iya, tunggu ya, bentar ya. Oke, Miss.
Emang ada batasnya kayaknya ini lebih kecil kalau di voice maker. Coba minta ChatGPT untuk buat lebih singkat lagi gitu. Oh, Batas. 250, Miss. Iya, kayaknya ini tadi tuh yang 5.000 tuh kayaknya yang ini yang Eleven Labs. Ini kan pakai voice maker. Jadi lebih kecil setahu aku dia batasan karakternya. Lebih singkat coba. Oh iya, mesinnya buatnya 5.000 kata, bukan 5.000 karakter, Miss. Oh iya benar. 5.000 kata kan banyak banget ya. 5.000 karakter tuh setiap huruf dan koma spasi juga dihitung. Berapa ya kalau voice maker ya? $250 aja kalau di voice maker. Gak ada, Miss, kayak gitu, Miss. Coba bikin buat 250 karakter. Edit aja tuh bisa tuh. Itu loading tuh kadang gitu. Nah, itu diedit nih. Ini. Nah, coba kirim lagi. Send lagi. Karakter gitu. Kalau huruf beda. Nah, send. Nah, oke, di copy. Nah, gitu aja, Mas. Iya, nggak apa-apa. Guys, nah, terus oke, pilih-pilih kayak tadi, terus di-download. Tadi Vibi juga singkat juga. Pakai 200, cuman ini batasnya 250 karakter doang. Ya. Singkatnya Udah, kayak Mas. satu paragraf gitu, Miss. Ini ternyata 196 tuh. Baiklah. Oke, download aja. Oke, sudah selesai. Balik ke Zoom, teman-teman. Dicentang. Udah udah dikirim belum? Heeh. Centang. Oke. Nah, jadi hari ini belajar apa kesimpulannya, teman-teman? Cara membuat Buat teks. suara AI. Cara mengubah teks untuk jadikan suara melalui bantuan AI. Iya, AI-nya apa tadi namanya? Beda ya tadi ya? Vibi Iya. sama Naila pakai voice maker. Jennifer, Hana pakai Eleven Labs. Iya, Eleven Labs. Oke, minggu depan kita akan bikin suara kayak hari ini, tapi untuk game Twine, terus nanti kita taruh di Twine teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Siang, Miss. Siang. Makasih, Miss.